Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Aida Andrianawati, salah satu dosen dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom Bandung, Prodi Desain Interior. Video ini dibuat untuk memenuhi sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya aspek pengajaran. Saya akan mulai dengan deskripsi dan informasi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sejarah Desain Interior. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib prodi bagi Prodi Desain Interior Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom Bandung. Mata kuliah basis data ini mempunyai bobot 3 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah sejarah ini bertujuan agar siswa mengeksplorasi materi terkait sejarah perkembangan desain arsitektur dan interior, pembahasan karakteristik interior berdasarkan langgam dan konteks historis, serta proses pembentukan desain interior dan makna-makna yang menyertainya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mampu memahami teori dan proses desain, serta mengapresiasi fenomena desain terkini, seni, dan budaya. Mampu menjelaskan karya desain baik secara lisan maupun tulisan. Capaian mata kuliah atau CPMK yaitu mahasiswa mampu mengenali elemen interior serta karakter khusus dalam langgam era tertentu secara tepat. Mahasiswa mampu menjabarkan konteks sejarah, makna, serta faktor sosiobudaya, ekonomi yang melatar belakangi penciptaan elemen-elemen interior serta karakter khusus dalam langgam era tertentu secara tepat dan logis. Mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen-elemen pembentuk interior dan karakteristik khususnya terkait fungsi tertentu. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan langgam historis dalam perancangan interior secara tepat, kontekstual, dan bersumber. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Dengan pembelajaran aktif, mengutamakan keaktifan mahasiswa, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS Universitas Telkom Bandung. Pembelajaran basis data ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, yaitu 16 minggu. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan selama 1 semester adalah metode blended learning. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools website conference seperti Google Meet, Zoom, maupun Microsoft Teams. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group dan LMS Universitas Telkom Bandung. Untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi perihal mata kuliah Sejarah Desain Interior. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Sejarah Desain Interior melalui kuis interaktif, penugasan, dan diskusi kelompok. Kuis interaktif dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 semester. Penugasan terstruktur secara kelompok sebanyak 2 kali dalam 1 semester. Penilaian diskusi kelompok melalui rubrik diskusi yang di dalamnya ada komponen keaktifan tiap anggota, presentasi, dan isi materi. Pembebotan nilai setiap pembelajaran adalah sebagai berikut.
kuis 15%, jadi untuk 3 kali kuis menjadi 45%, tugas 1 25%, tugas 2 30%, total pembobotan nilai adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Sejarah Desain Interior, Prodi Desain Interior Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom Bandung. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses yang saya laksanakan secara sinkronus secara online. Oke, rekan mahasiswa, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan materi sejarah desain interior yang membahas tentang era Yunani dan Romawi kuno. Untuk era Yunani dan Romawi, yang pertama kita bahas untuk Yunani kuno. Nah, untuk Yunani kuno ini, dalam peradaban perkembangan budaya dan arsitektur di dunia, ini merupakan negara yang paling maju secara perubahan dan perkembangannya. Ketika Yunani di abad 600 sebelum Masehi, mereka mulai mengenal demokrasi. Kemudian juga mereka secara sosial kemasyarakatannya mulai membentuk koloni, ya, membentuk sebuah kota-kota yang disebut dengan polis yang terstruktur di mana ada secara master plan perkotaannya itu sudah terstruktur, teratur, sistematis dalam hal di mana ada pemukiman, di mana ada tempat ibadah, ada perkebunan, ada pertanian, seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat ini yang disebut dengan Akropolis, ini adalah tempat berkumpul ratusan kota yang merdeka. Secara hierarki, kalau kita lihat dari kontur perkotaannya, yang paling atas itu disimpan adalah bangunan Akropolis. Itu adalah fungsinya untuk pemujaan terhadap dewa. Mereka belum mengenal agama waktu era Yunani. Kemudian di bawahnya kemudian baru perkotaan. Nah, kemudian mereka sudah ada pengelompokan tempat untuk peternakan, untuk pertanian, dan ini menjadi satu tatanan kota yang lebih teratur, ya. Nah, kemudian ini adalah contoh dari bangunan tempat tinggal di era Yunani. Mereka sudah mengenal untuk material lantai batu. Kemudian juga untuk dinding, mereka bukan hanya sebagai fungsi pelindung, mereka sudah mulai memperhatikan secara estetisnya menggunakan lukisan-lukisan yang dipahat di dinding sebagai dekorasi. Nah, kemudian ini adalah karakteristik dari layout bangunan untuk Yunani. Ini ada yang disebut dengan kolom atau pilar di sekeliling dari kuil atau disebut juga koloned, ya. Kemudian ada penekanan pada kolom dan balok. Secara struktur bangunan untuk Yunani ini adalah strukturnya vertikal dan horizontal. Kemudian karakter langsungnya adalah expose struktur. Jadi struktur tersebut bisa terlihat langsung dari interiornya. Berikutnya adalah sistem strukturnya ini ketika terekspos ini masih bentuknya sederhana, hanya ada balok-balok horizontal saja. Kemudian juga ada penggunaan optic correction. Dalam artian optic correction itu mereka sudah memperhitungkan kalau balok yang horizontal, kalau misalnya bentangnya itu lebar, itu harus ditopang oleh kolom, dan kemudian kalau ada penopang di atasnya lagi, itu pasti ada melendut di tengah. Sehingga ketika optic correction itu seperti untuk terlihat oleh pandangan mata, mereka menggunakan baloknya itu agak setengah melengkung ke atas.
Jadi itu adalah untuk optic correction. Nah, berikutnya adalah ini untuk layout denahnya. Di sini untuk era Yunani, mereka sudah mulai mengenal ada ruang tidur, ada untuk ruang keluarga, ada untuk ruang servis, kemudian juga ada court ya. Jadi ini sudah mulai mereka mempunyai layout denah bangunan yang terpisah-pisah sesuai dengan aktivitas penghuninya. Ya, beda dengan yang era sebelumnya. Nah, ini kita bahas untuk bangunan yang terkenal pada era Yunani, yaitu adalah Parthenon. Parthenon itu adalah bangunan kuil untuk pemujaan dewa, ya. Dan ini tentu saja tadi kalau kita lihat di tata kotanya, ini adalah yang paling tinggi di atas bukit. Karena menurut kepercayaan mereka, tempat yang paling tinggi adalah tempat yang paling suci untuk dewa. Jadi itu lebih dekat ke langit, ya. Eh, di kuil Parthenon ini adalah pertama kali menggunakan ada 3 order atau 3 kolom, ya ada kolom Ionik, kolom Dorik, kemudian kolom Korintian. Ini kalau kita lihat secara visual, eh, dari kolom-kolomnya ini diameternya sama, kemudian juga dengan jarak yang sama, interval yang sama. Untuk lantainya ada penaikan elevasi, jadi dari tanah itu ada penaikan, ya. Oke, nah ini untuk denah kuil Parthenon. Jadi tidak ada dinding penutup untuk bagian terasnya, hanya dikelilingi oleh kolom-kolom yang tadi, yang di luar teras itu adalah menggunakan kolom Dorik. Kemudian di tengah baru ada dinding untuk penyimpanan Dewi Athena. Ya, nah ini kemudian ada untuk pintu masuknya dan kemudian juga ada untuk patung dewa itu adalah ada base atau penaikan untuk penyimpanannya itu sebagai hierarki yang lebih suci. Nah, ini yang tadi disebut untuk optic correction. Ya, jadi kalau seperti ini kalau kalau misalnya kita melihatnya itu tidak akan lurus sehingga bagaimana mereka sudah bisa berpikir secara teknis konstruksi bagaimana si balok tersebut bisa terlihat lurus dari sudut pandang mata yang biasa, ya. Nah, ini adalah kuil Dorian yang menopang balkon, kemudian kolom lainnya menopang atap kayu. Nah, ini jadi yang disebut dengan yang tadi saya jelaskan bahwa mereka sudah memahami atau sudah menguasai dari konstruksi bangunan. Ini skalanya skala megah, ya. Jadi ini yang disebut dengan kolom yang vertikal dan ini di atasnya untuk menopang balok yang horizontal. Kemudian ini di bagian luar disebut dengan entablature. Oke, nah ini adalah bangunan publik yang pertama untuk di era Yunani ini. Jadi ini disebut dengan bangunan agora. Jadi bangunan agora ini adalah fungsinya sebagai balai pertemuan. Di sini masyarakat bisa bertemu dan kemudian terjadi barter. Jadi ketika mereka membawa barang masing-masing apa yang punya, kemudian belum ada waktu itu, pada era itu belum ada mata uang, jadi sistemnya barter, menukar barang sesuai kebutuhan. Nah, ini disebut bangunannya agora. Ini kita lihat yang disebut dengan expose struktur, balok-balok yang ini dan kolom ini di interior bisa terlihat dari dalam bangunan. Nah, ini yang tadi saya bahas dengan ada kolom Dorik. Ini salah satu ikonik elemen dari era Yunani. Kalau kita lihat dari kolom Dorik ini, dia eh, tidak ada base, kemudian untuk
badan kolomnya ini agak besar, ya, silinder. Kemudian ada capital kolom atau kepala kolom, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kolom ionik. Nah, kalau kolom ionik, ini kapitalnya kita lihat ada kayak dua spiral, ya. Kemudian untuk diameter kolomnya lebih ramping, kemudian ada base. Nah, ini kalau secara mitosnya tadi kalau Dorik itu simbol laki-laki dan ini untuk ionik adalah simbol perempuan karena lebih ramping, ya. Kemudian yang ketiga adalah kolom Korintian. Yang ini tuh kalau kita perhatikan seperti gabungan dari Dorik dan Ionik. Jadi ada base-nya, kemudian kalau untuk badan kolomnya ini lebih ramping seperti Ionik, kemudian kepala. Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Untuk kapital atau kepala kolomnya ini banyak sekali ornamen yang lebih rumit untuk kolom Korintian. Nah, kemudian itu untuk elemen-elemen yang ada di era Yunani. Di era Yunani belum ada secara yang signifikan untuk mebelnya, ya. Untuk Yunani sudah paham? Halo? Paham, Bu. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan untuk Romawi kuno, ya. Nah, ini akan kita lihat untuk Romawi kuno ini dari karakteristiknya ada inovasi baru dalam teknologi arsitekturnya. Kalau misalnya di Romawi itu elemen konstruksinya hanya vertikal dan horizontal, nah ini di Romawi mereka sudah mulai menemukan teknik untuk membentuk lengkung atau disebut dengan arch seperti ini. Ini mereka susun dari batu bata, ya, dibentuk dengan lengkung-lengkung portal seperti ini. Kemudian untuk denah juga sudah bervariasi. Dari tadinya hanya segi 4, kemudian mereka sudah mulai menggunakan inovasi bentuk lingkaran, setengah lingkaran, dan kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Kemudian untuk kolom, tidak lagi berfungsi sebagai bagian dari konstruksi, akan tetapi juga menyatu dengan dinding atau pilaster, kemudian berfungsi sebagai dekorasi. Nah, kalau untuk yang Romawi ini, mereka sudah mulai berpikir di luar sebagai konstruksi, elemen-elemen arsitektur ini bisa berfungsi sebagai estetis. Jadi ada kolom-kolom yang memang tidak berfungsi menopang konstruksi atap, tapi hanya sebagai hiasan saja. Kemudian juga tidak menggunakan balok dan menggunakan material batu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini untuk teknis pembuatan arch-nya. Jadi mereka membuat dulu backcasting atau ini dari kayu, membuat bentuk pola dulu seperti ini. Kemudian baru mereka susun batu bata di atasnya membentuk lengkung seperti ini. Nah, ketika si batu bata ini sudah saling mengunci, ini di waktu itu belum mengenal material semen, ya. Jadi mereka untuk merekatkannya dari batu bata merah ini direkatkan dengan lumpur. Nah, kemudian baru si backcasting kayu ini mereka copot sebagai cetakannya dan terbentuklah bentuk arch seperti ini, lengkung setengah lingkaran. Nah, ini kalau kita lihat dari interiornya, ini bangunan Romawi ini skala megah, ya. Mungkin kalau dari skala ukuran manusia sekitar 6-10 kali tinggi manusia. Nah, ini bisa kita bayangkan pada saat itu ini belum ada alat teknologi bantu. Jadi ini benar-benar manual untuk pembangunannya sehingga untuk satu bangunan bisa puluhan tahun pembangunannya. Nah, ini bentuk-bentuk art seperti ini bukan hanya untuk portal,
tapi di era Romawi ini juga diimplementasikan untuk bentuk kusen pintu dan jendela, ya. Nah, ini untuk karakter layout dari denahnya. Jadi untuk Romawi ini selain ada ruangan-ruangan sesuai dengan aktivitas penghuninya, juga ada yang disebut dengan atrium yang sebelah ini. Ini bentuknya biasanya di dalam bangunan ada kolam, tapi atapnya terbuka. Nah, jadi sehingga untuk ruangan-ruangan sebagai ventilasi, sebagai penghawaan itu sudah sangat baik sekali. Nah, ini adalah yang disebut dengan atrium, ya. Jadi ini ada di tengah ruangan sebagai focal point. Biasanya bentuknya ini ada kolam, kemudian ada air mancur. Ini bisa ketinggian ceilingnya lebih tinggi atau bahkan terbuka. Nah, kemudian inovasi dari era Romawi, kalau tadi hanya lukisan-lukisan yang dipahat di dinding di era Yunani, kalau di era Romawi ini mereka sudah mulai bisa kayak optic illusion. Artinya adalah eh, mereka membuat lukisan-lukisan seolah-olah bahwa ini adalah ada view keluar. Ya, ini kan tidak ada jendela ya, tapi mereka menggunakan optic illusion seolah-olah ini adalah jendela yang ada view ke luar, kemudian ada tangkapan bahwa di luar tersebut ada satu view yang bisa mereka lihat dari dalam interior. Untuk materialnya, mereka masih menggunakan lantai batu, kemudian dindingnya bata. Nah, ini biasanya untuk pewarnaannya mereka masih pewarnaan alami dari alam, ya, seperti getah pohon atau warna dari getah seperti itu ya. Kemudian selain optic illusion, inovasi di era Romawi ini juga dari beberapa bagian mereka mensimulasikan atau mengimplementasikan mural tersebut di kolom, kemudian di base kolom juga di balok, ya. Era Romawi masih mengenal dewa, memuja dewa, ya. Nah, kalau di era Romawi ini sudah mulai mereka membuat furniture-furniture. Tapi kalau kita lihat untuk furniture Romawi, ini ada kesamaan karakteristik dengan arsitekturnya. Yang tadi saya jelaskan, kalau untuk Romawi ini karakteristiknya lengkung-lengkung, arch otomatis untuk mebelnya pun mengikuti. Seperti ini sandarannya, ini bentuknya lengkung, kemudian ini juga seperti ini, bentuknya seperti ini lengkung, kaki kursinya, kemudian handrestnya juga ini lengkung. Ya, jadi biasanya dalam satu langgam ketika ada komponen arsitektur itu ada kesamaan dengan komponen dari bentuk mebelnya, ya. Nah, oke. Nah, ini kalau tadi yang saya bahas di era Yunani itu untuk order atau kolom ada 3 jenis. Nah, ini di Romawi kemudian ada penambahan variasi menjadi 5 jenis. Yang dari kiri itu adalah Ionik, ya, sama ini dari era Yunani. Kemudian ada Korintian yang kedua. Yang ketiga adalah Tuscan. Nah, ini yang kebaruan dari era Romawi. Kemudian Doric. Nah, yang terakhir adalah komposit. Jadi ada perubahan atau penambahan dari bentuk kolom untuk di era Romawi ini adalah kolom Tuscan dan kolom komposit. Baik, sampai sini mungkin untuk itu untuk di era Yunani dan Romawi untuk elemen-elemen yang menjadi ikoniknya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akan jelaskan untuk contoh tugas. Ya, ini untuk contoh tugas 2. Contoh tugas 1 adalah nanti kalian akan saya minta untuk
survei langsung atau bisa juga dari referensi, menganalisa satu bangunan yang ada, kemudian menjelaskan dari elemen-elemen arsitektur maupun interiornya. Nah, untuk tugas 2 adalah ini bisa berkaitan dengan tugas 1. Misalnya ini adalah penggayaan Art Deco. Art Deco itu adalah Art Deco Amerika dan Art Deco Indonesia. Nah, ketika kalian mengambil referensi Art Deco, bangunan Art Deco, ini kalau Amerika harus dengan Amerika lagi, boleh dari lebih dari satu bangunan. Tapi kalau Art Deco Indonesia, berarti contohnya misalnya Homan dengan Majestic misalnya. Nah, kemudian kalian ambil elemen-elemennya, contohnya di sini lampu, kemudian juga bentuk jendela, kemudian juga bentuk ceiling dan furniture. Nah, kemudian kalian implementasikan dalam desain baru. Di sini yang contohnya adalah diimplementasikan dalam sebuah living room. Ya, jadi jendela, kemudian rose window, bentuk ceiling, kemudian furniture-nya ini adalah diambil dari referensi bangunan-bangunan Art Deco-nya. Ya, jadi ini adalah untuk tugas 2. Nah, mungkin seperti itu untuk materi sejarah hari ini. Mudah-mudahan ini kalian bisa memahami, karena ini untuk referensi kalian bukan hanya paham di mata kuliah ini saja, nanti ke depannya mungkin banyak penggayaan yang lain, contohnya misalnya Art Deco, Art Nouveau, kemudian juga misalnya eklektik. Jadi ketika misalnya kalian ke depannya diminta untuk merancang sesuatu desain interior yang tematik, kalian bisa paham. Ya, jangan sampai misalnya ada klien yang minta penggayaannya Jepang, kalian memberikannya adalah penggayaan Korea. Nah, ini jadi contohnya bukan kalau untuk sejarah desain di interior, bukan untuk dihafalkan, tapi memahami terutama yang menjadi ikonik-ikonik yang menjadi karakteristik dari satu penggayaan. Mungkin seperti itu, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, kemudian nanti bisa mengimplementasikan. Baik, ada pertanyaan untuk tugas? Tidak, Bu. Ya, Tidak ada, Bu. tugas nanti individu ya. Nanti untuk tugas itu pengumpulannya di LMS, tapi ada asistensi dulu ya. Baik, mungkin untuk penjelasan materi sejarah hari ini cukup dulu. Terima kasih untuk join di kelas hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi, terima kasih. Ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Sejarah Desain Interior yang saya ampu. Semoga memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Sejarah Desain Interior, Prodi Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Telkom Bandung, Fakultas Industri Kreatif, Prodi Desain Interior, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.